Kemudian Pastor Joshua Tebu, DBS, kami persilakan. Pendeta Dr. Anwar Chen, PhD, kami persilakan. Kemudian Evangelis Saifuddin Ibrahim, kami persilakan. Hadirin sekalian, pada acara DKS 2014 ini, yang hadir adalah para peserta dari pihak Kristen dan dari pihak Muslim yang terdiri dari para santri, para cendekiawan Muslim, dan dari pihak keluarga besar paguyuban para pembicara dan undangan lainnya. Sedangkan dari pihak Kristen terdiri dari para pelajar atau siswa-siswi Kalam Multi Program, keluarga besar staf atau Sekolah Tinggi Alkitab Kalam Kristus, dan para kaum cendekiawan Kristen serta para pemimpin gereja lintas sinode. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Epata Martulia, beserta semua pengurus. Yang saya hormati para pembicara dan juga panitia penyelenggara debat, Pak Bambang yang mewakili Gereja Dimas Kristen, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta debat Kristologi spektakuler tahun 2014 yang saya hormati dan saya muliakan. Panitia, ada tidak menyiapkan alat tensi? Ini suhu badan saya agak meningkat ini. Kelihatannya wajahnya Bapak Ibu agak tegang-tegang semua ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengingat waktu dibatasi masing-masing 15 menit, yang pertama sekali saya akan mengantarkan presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia yang telah menyelenggarakan debat atau dialog yang terbuka ini. Saya pribadi bukan pengalaman yang pertama dialog lintas agama yang seperti ini sudah berkali-kali kita adakan dan alhamdulillah sukses. Dan bagi masyarakat Indonesia, baik yang Muslim maupun yang Kristen, kelihatannya dialog lintas agama yang semacam ini masih tabu. Bahkan ada yang merasa ketakutan. Ada yang bilang bahwa FPI tidak, bahwa ini tidak. Jadi karena masih tabu, wajar-wajar saja. Tetapi saya dengan Pak Saifuddin Ibrahim sudah biasa. Bahkan beliau yang tegas ya dalam setiap dialog itu tidak ada masalah. Karena diibaratkan Bapak Ibu, kita ini satu bapak yang beda anak. Kita berasal dari sumber yang sama sebetulnya. Hanya saja kita ini lahir dalam keadaan yang merdeka. Kita bebas. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa memaksa kita
terutama dalam memilih keyakinan. Salah satu metode dakwah dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah kepada kami umat Islam untuk mengajak orang yang berbeda keyakinan dengan kami atau yang menolak agama kami untuk berdialog. Dan dialog itu harus dilaksanakan, tidak boleh dengan cara yang baik. Al-Quran dengan tegas melarang umat Islam berdialog dengan agama mana saja, terutama orang-orang ahli kitab. Dilarang oleh Al-Quran berdialog dengan cara yang baik. Tetapi bahas Al-Quran, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu mendebat atau berdialog dengan orang-orang ahli kitab, orang Nasrani, orang Yahudi, terkecuali illa billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi bukan dengan cara yang baik. Jadi Al-Quran, saya ulangi, melarang umat Islam berdialog dengan orang Kristen dengan cara yang baik. Itu dilarang keras. Melainkan dengan cara yang terbaik. Terbaik dalam segala aspek. Terbaik dalam bahasanya, terbaik dalam materinya, terbaik dalam akhlaknya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita ini dalam rangka menjalankan misi agama kita masing-masing, yaitu agama Islam dan Kristen. Sedangkan agama Yahudi bukanlah agama misi. Jangan pernah kita membayangkan orang Yahudi akan menyerukan agama Yahudi kepada orang lain. Tidak. Agama Yahudi itu agama yang spesial bagi mereka. Akan berbeda dengan Islam dan Kristen berdasarkan konsep agama kita masing-masing, bahwa di dalam Al-Quran orang Islam menyeru kepada orang yang di luar Islam itu merupakan kewajiban, terutama kepada orang-orang ahli kitab. Ada perintah tertulis dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 64. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah ولا يتخذ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Katakan ya Muhammad, wahai orang-orang ahli kitab. Ahli kitab di sini diartikan orang Yahudi dan Nasrani. Ta'alu ila kalimatin sawa. Marilah kamu semua kembali kepada satu kalimat, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang sejak awal nabi-nabi kalian yang terdahulu mengajarkan tentang ketauhidan itu. Allah na'budu illallah, jangan sekali-kali kita menyembah Tuhan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nusyrika bihi syai'a, jangan kita memperserikatkan, mempersekutukan Allah dengan segala sesuatunya. Jangan membuat Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan kalian membuat rahib-rahib, pendeta-pendeta kalian sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kata Allah ini, fa in tawallau, jika kamu berpaling daripada seruan ini, kalian tidak mau kembali kepada kalimat yang satu itu, faqulu syhadu bi anna muslimun, katakan kepada mereka, saksikan bahwa kami tetap setia beragama Islam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah perintah tertulis untuk menjalankan misi kepada orang di luar Islam, terutama orang ahli kitab. Sebagaimana juga agama Kristen adalah agama misi, seperti yang tertera dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan juga dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Jadi dua agama ini adalah agama misi. Tetapi kita ajak dia dengan cara apa? Dengan cara yang terbaik, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang arif. Nah, hari ini Bapak, Ibu, Saudara, diskusi kita, dialog kita lintas agama
Dan kami tidak cerita pengalaman kenapa masuk Islam dan kenapa masuk Kristen. Bukan itu yang menjadi pembahasan kita. Tapi kita ini adalah mengambil tema Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam Alkitab. Tuhankah dia atau bukan? Sebelum saya membahas tentang pribadi Yesus, dan memang kritik seputar ketuhanan Yesus ini bukan baru sekarang, bukan baru abad ini. Sejak turun Al-Quran 15 abad yang lalu kepada Nabi kami Muhammad SAW, turunlah ayat yang banyak memberikan kritikan terhadap ajaran Kristen, terutama yang menyangkut konsep ketuhanan. Sungguh ingkarlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah Allah, padahal Isa putra Maryam sendiri tidak pernah mengatakan dia Allah. Bahkan dia mengajar kepada umatnya, ya Bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbakum, wahai bangsa Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Dan ayat ini selaras dengan bunyi di dalam Alkitab, yaitu Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29. Itu semua adalah sejalan. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Saduki atau orang-orang Farisi tentang hukum yang paling utama, Yesus menjawab, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia tidak katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kamu, saya. Tidak ada dikatakan Yesus di dalam Injil Markus tersebut. Tapi Tuhan Allah kita. Kita di sini adalah jamak. Yang bertanya maupun yang ditanya adalah kita. Sama-sama mempertuhankan Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang kaidah-kaidah umum atau kriteria Tuhan. Jadi bagaimana kita untuk memahami Tuhan itu. Dan dari situ nanti bisa kita cermati apakah Yesus Tuhan atau tidak berdasarkan keyakinan saya pribadi dan juga keyakinan umat Islam. Ketika kita berbicara tentang kriteria Tuhan, saya terpaksa harus mempersingkat karena waktunya hanya 15 menit. Sudah berapa menit, Ustaz? Tinggal 2 menit. 2 menit lagi, Masya Allah. Allahu Akbar. Baik. Yang pertama, kriteria Tuhan menurut saya, yang namanya Tuhan itu semestinya Maha Pencipta. Mustahil Tuhan itu diciptakan. Dan ayat dalam Al-Quran banyak sekali. Alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ardh, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa man fil ardi mithlahunna. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Itu surat Fatir ayat 1. Kemudian surat 65 ayat 12. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi dan segala yang ada di sekitarnya. Yang namanya Tuhan itu semestinya dia Maha Pencipta. Kalau ada Tuhan diciptakan atau lahir, itu layak dipertanyakan. Layak dipertanyakan. Karena kriteria Tuhan itu adalah Maha Pencipta dan impossible Tuhan itu diciptakan. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, Injil Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 7, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan diberikannya di dalam kulungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi Yesus lahir berarti diciptakan. Kalau memang Yesus Tuhan, pertanyaan saya adalah apa yang sudah diciptakan Yesus? Pernahkah Yesus menciptakan langit? Pernahkah Yesus menciptakan bumi? Pernahkah Yesus menciptakan manusia? Bahwa dalam sejarah Yesus pernah punya mukjizat menghidupkan orang mati, dan satu-satunya cuma itu saja. Itu adalah namanya mukjizat. Apa itu artinya mukjizat? Alladzi kharijun minal ada, sesuatu yang keluar dari hukum alam. Mohon waktu habis. Allah hadis. Saya langsung persilahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Anwar Chen. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Katanya menurut kebiasaan tradisi rabini, yaitu para rabi, yang berhak duduk itu memang para rabi, sedangkan para murid berdiri. Dan saya merasa tetap seorang murid. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang langka ini. Saya sendiri biasanya kalau diundang
dialognya dialog yang lunak-lunak. Penghujung tahun 2012 saya diundang untuk membawakan sebuah tema Ibrahim, Bapak Lintas Iman, Bapak kita bersama. Tentunya saya dari perspektif Alkitab Ibrani. Ada juga ternyata pembicara Yahudi dari Amerika yang diam-diam masuk. Tentu saja tidak secara resmi, hanya kebetulan datang lalu diminta pendapatnya. Lalu kemudian ada juga pembicara dari teman-teman kita Muslim. Dialog yang santun, tapi menurut saya terlalu soft. Kenapa demikian? Benar sekali tadi sudah digarisbawahi, kita ini ada semacam trauma. Kita takut berhadapan muka, padahal berhadapan muka itu tidak harus menyeringai. Bisa sambil senyum-senyum toh. Belajar satu sama lain, dan tentu saja ada hak dan ruang yang sangat luas bagi kita untuk berbeda. Istilah orang Inggris, agree to disagree. Setuju untuk tidak setuju. Saya rasa itu hak asasi manusia yang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Apalagi dalam soal iman, sesuatu yang begitu hakiki yang memang dilindungi oleh hak asasi manusia, undang-undang hak asasi manusia sejagat ini. Dalam rangka itulah ketika saya diundang, awal-awalnya saya bertanya-tanya, mau debat apa ya? Tapi begitu debat itu didefinisikan, wah, saya merasa berbesar hati. Ini adalah dialog edukatif. Sekali lagi edukatif. Kita belajar bersama. Saya belajar dari teman-teman, bapak-bapak yang terhormat ini, para mualaf, ya. Mualaf berarti nyebrang kan begitu ya. Saya sendiri biarpun namanya Anwar, saya bukan mualaf dalam arti benar. Itu hanya karena bapak saya, ayah saya itu rajin bergaul dengan teman Muslim, lalu rupanya dia kehilangan ide. Kalau anaknya lahir apa ya namanya? Temannya bilang udah kasih aja Anwar. Makanya sering dicocokkan, kok nggak cocok ini gitu. Ya itu saja sebagai semacam pengantar awal. Saya berterima kasih hari ini saya bertemu dengan seorang teman dari Sumatera Utara. Dari logat saya sudah bisa diduga, nggak jauh-jauh saya dari Danau Toba juga. Ya, bedanya mungkin ukuran mata. Walaupun istri saya itu dari orang seberang, yaitu orang Batak. Jadi karena itu saya sengaja memilih untuk berdialog dengan yang orang Batak bilang pihak hula-hula. Kan gitu. Nah, tentu saja ini membuat saya semakin tertarik. Saya sedikit belajar tentang Ustadz Nababan ini, ya. Nababan itu marga besar, ada pimpinan gereja terkenal sekali. Marga itu, karena itu saya terdorong, apalagi ada informasi bahwa Pastor Nababan, maaf Ustadz Nababan, salah ngomong saya. Mungkin dulu pernah pastor. Nah, Pak Ustadz Nababan ini pernah menjadi bagian dari kami, pernah bahkan menimba ilmu dari Nomensen, dan saya adalah alumnus STB Nomensen. Jadi kita nggak apa-apa, sama-sama tapi berbeda kan gitu. Lalu tentu saja dalam perbedaan itu juga sekaligus bukan hanya terkait dengan perbedaan identitas. Pada waktu yang sama dalam perbedaan itu kita tahu ada perbedaan sudut pandang untuk melihat Alkitab yang dulu juga tentu sudah dibaca oleh Pak Nababan. Sah-sah saja kan gitu. Dan hari ini meminjam satu istilah yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3:15, tugas saya adalah memberi pertanggungjawaban atas iman yang saya pegang kalau itu diminta. Tentu saja dalam semangat lemah lembut, santun dan terhormat. Karena dirasakan begitu janggal, bahkan sedikit menjungkir balikkan logika kita, bagaimana mungkin dia yang tidak terbatas itu bisa hadir dalam ruang dan waktu menjadi terbatas. Karena itu kesulitan kita. Jangan kira ini kesulitan teman-teman saya Muslim, bukan. Ini kesulitan bahkan di kalangan Kristen. Oleh sebab itu, tidak banyak versi-versi Kristen awal muncul berbagai gambaran tentang Isa Al-Masih Yesus Kristus yang hanya setengah manusia, yang sebenarnya agak merupakan semacam jelmaan yang tanggung-tanggung.
Karena tidak bisa menerima bahwa yang terbatas itu adalah juga bagian dari yang tidak terbatas. Lalu apa kata Alkitab? Tadi saya senang salah satu ciri yang sudah dikemukakan oleh Ustadz Nababan adalah bahwa yang disebut dengan Tuhan itu tidak bisa ciptaan, betul nggak? Ya, dan harus pencipta. Apakah Alkitab pernah mengemukakan bahwa Yesus Kristus itu pencipta? Kalau saya tanya orang Kristen, tahu nggak jawab? Untuk itu, saya ajak kita membaca Alkitab. Apakah sudah ditayangkan? Ya, sebelum itu saya bergeser sedikit, karena saya kira ini bukan soal hanya Alkitab. Saya sependapat dengan teman-teman kita Muslim dan menegaskan sekali lagi, tauhid yang dipegang di dalam Alkitab, termasuk Perjanjian Baru, adalah tauhid yang sama yang dipegang oleh umat Yahudi. Sama. Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad, wa ahabta et Adonai Eloheka, bekol lebabka, bekol nafjeka, bekol mo'odecha. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu ditulis dalam kitab Ulangan. Umat Yahudi yang saleh minimal 2 kali sehari harus mengungkapkan itu. Mirip dengan teman-teman kita kalau mengucapkan kalimat syahadat. Sama. Pertanyaan terpentingnya adalah, apakah Perjanjian Baru tidak mengandung yang sama ini? Saya senang, bangga bahwa Pak Ustadz ternyata juga mencermati Perjanjian Baru. Dan ini yang dipegang teguh dalam Perjanjian Baru. Aku Israel kurios hoteos Simon, kurios estin, kai agapeses kurios tonteos su, ex oles des cardias su, kai ex oles des sukes su, kai ex oles des dianos su, kai ex oles des iskos su. Artinya sama saja, sami mawon. Karena itu tidak akan saya terjemahkan ulang. Memang ada sedikit bedanya. Tuhan yang diyakini orang Kristen dan Yahudi itu adalah Tuhan yang tidak pilih bahasa khusus. Tiba di Batak, berbahasa Batak dia, karena semua bahasa miliknya. Sehingga penerjemahan diri lintas budaya bahasa itu persoalan biasa bagi kitab suci yang kita pegang. Yang penting isinya tetap sama, kandungannya tetap sama. Dalam Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani tadi, mohon maaf rupanya ada gangguan di komputer saya, tapi tidak apa-apa, saya lanjut saja. Ya, dalam Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani tadi, pengakuan iman yang sama dipegang teguh. Kita jangan pernah lupakan, umat Kristen pertama itu adalah orang Yahudi. Kalau saya baca riwayat perjalanan umat Yahudi, khususnya menjelang zaman Perjanjian Baru, dengan segala penganiayaan yang mereka terima karena tauhidnya, banyak mereka yang kemudian harus dibunuh demi tauhidnya. Mereka akan pertahankan mati-matian soal keesaan Allah. Sehingga luar biasa aneh kalau dalam Perjanjian Baru itu justru dijungkir balikan. Persoalannya adalah bagaimana persepsi saya untuk melihat kembali soal tauhid tadi, yang tadi sudah dikemukakan pertama dalam bahasa Ibrani, lalu dipertahankan kembali di dalam bahasa Yunani. Nah, di sini karena komputer saya ada, saya baca dari teks Perjanjian Baru. Yohanes pasal 1 ayat 1, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. En arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Utos en arche prostonteon panta di autu egeneto kai choris autu egeneto ude en. Pada mulanya adalah firman atau sang firman, logos.
bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia ini sejak mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu, saya ulangi lagi, segala sesuatu pantas diauto melalui dia, egeneto, jadi. Ya, kai koris auto egeneto udah n. Di luar dia tidak ada pun apapun yang jadi. Singkatnya, segala sesuatu itu jadi oleh dia, melalui dia. Sekarang saya akan baca lanjutannya di ayat 14. Kai hologos sax egeneto, kai eskenesen en humin, kai eate samata kondekson autu, dokson hoskonogenos. Para patros, pleres karitos kai aliteas. Dengan kata lain, yang di ayat 14, hologos, firman di ayat 1 sampai 3 itu, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan menjadi ada di dalam dunia ini, itu telah menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya penuh kasih karunia. Ibu bapak, matematikanya nggak terlalu tinggi-tinggi, nggak perlu harus dapat PhD untuk bisa memahami itu. Kalau ada yang disebut dengan hologos, yang ada sejak mulanya bersama dengan Allah, dan bahkan disebut sebagai adalah Allah, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, lalu kemudian di ayat 14 dikatakan dia telah menjadi manusia. Siapakah dia? Yesus Kristus. Ini adalah bantahan dari Injil sendiri terhadap apa yang baru dikatakan oleh Ustaz Saudara. Jadi ada perbedaan sudut pandang, perbedaan informasi. Saya tidak tahu apakah Ustaz sudah baca seluruhnya, tapi jelas bahwa di dalam ayat itu terang benderang ditegaskan, dia yang sejak kekal ada itu adalah dia yang memilih untuk hadir dalam ruang dan waktu sebagai manusia. Yang maha kuasa berkuasa untuk menjadi yang lain, tetapi yang lain tidak berkuasa untuk menjadi yang maha kuasa. Ini penegasan yang harus kita pegang. Kalau tidak, berarti tauhid kita tidak benar. Di situ pertaruhannya, ibu bapak. Dan itu yang membuat saya berani mempertahankan. Kami pegang tauhid yang sama, yang itu juga, tetapi dengan pemahaman yang berbeda. Di situ kita harus tegas. Kalau tidak, berarti kita mengkompromikan iman kita. Dan sama seperti itu juga, kita jangan pernah lupakan bahwa teman-teman kita orang Yahudi punya kesulitan yang sama. Saya pernah belajar di Yerusalem, bertemu dengan teman-teman Yahudi, berdialog, dan izinkan saya menggarisbawahi, jangan pernah bayangkan bahwa orang Yahudi anggap Kristen itu temannya. Jangan. Itu asosiasi yang gak ada dalam kenyataan. Ini sekaligus bagi saya untuk mengkoreksi berbagai persepsi yang salah. Mereka bahkan tidak ngerti kalian siapa. Untuk teman-teman saya yang Kristen, jangan GR, gak ada. Mereka gak tahu. Ketika bertemu dialog di Universitas Ibrani lah, saya pernah berdiskusi dan menyadari, oh ada satu dilema yang sangat besar yang dihadapi oleh teman saya Yahudi. Dirampungkan. Dengan ini saya akan akhiri. Dia katakan, memang sulit kami untuk bisa memahami bagaimana salah seorang dari kami itu juga adalah wujud dari dia yang tidak terbatas itu. Nah gitu. Disitulah saya menegaskan kembali, tergantung bagaimana kita cara melihatnya. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk menjadi yang lain, terlalu besar bagi yang lain untuk menjadi Tuhan. Sekian, terima kasih.